Halo, selamat malam. Selamat datang di channel Zona Horor. Kali ini maksudnya aku mau cerita nih tentang pengalaman aku di waktu kuliah di kos-kosan teman aku. Jadi ceritanya aku alami pas aku kuliah semester 3. Waktu itu tugas kuliah tuh lagi banyak-banyaknya ya. Tugas kelompok juga sama banyaknya, ada juga tugas kelompok yang tiap harinya itu ada. Hasilnya aku jadi sering tidur di kos teman-teman buat ngerjain tugas. Ya karena aku sendiri orang asli kota ini, jadi nggak pernah sih aku familiar sama yang namanya kos-kosan gitu. Jadi ini pengalaman aku yang pertama sih. Kos-kosan yang paling sering aku gunakan itu tempat ngerjain tugas sama teman-teman. Biasanya kos-kosannya si Bayu. Ini namanya disamarin ya, biar nggak ada kesenjangan sosial nantinya aku sama teman aku. Jadi kos-kosan si Bayu ini lokasinya nggak jauh banget sih dari kampus aku. Bangunannya besar dan kelihatannya sih udah lumayan berumur. Kalau nggak salah ada sekitar 15 kamar itu di kosnya. Kamar cowok itu ada satu yang kosong, tinggal satu yang kosong kalau nggak salah waktu itu, dan semuanya itu udah ditempatin. Nah waktu itu ada sekitar 7 orang yang ngerjain tugas kelompok di kamarnya, termasuklah aku di sana. Karena tugas ini deadline-nya besok pagi, besok banget. Sampai jam 11 malam kami masih ada di kamar kos itu untuk nyelesain tugas. Jadi sekitar jam 2 malam tugas kelompok itu kelar. Karena udah jam 2 malam juga kan, kita semua udah ngantuk, jadi males pulang. Lagian besok pagi jam 7 juga udah ngempus lagi. Akhirnya kita memutuskan nginep lah di kamar Bayu. Awalnya kita tidur desak-desakan. 7 orang cowok semua dan badannya juga ada yang gede-gede. Segaban. Sumpah nggak nyaman banget sih. Jadi itu akhirnya Bayu punya ide kalau sebagian dari kita tidurnya di kamar kosong yang ada di kos itu. Nah dan kebetulan banget itu di samping banget kamarnya si Bayu. Jadi kata Bayu kamarnya nggak pernah dikunci, dan di dalam itu juga udah ada spring bed, bantal, dan selimut. Ya daripada desak-desakan kayak teri dijemur, ya akhirnya ide tersebut diiyakan. Jadi aku sama temen aku namanya Rendra dan Yudi, namanya samaran juga ya tentunya, yang tidur di situ. Nah, jadi Bayu mengantar kami bertiga sampai depan kamar itu. Begitu dibuka, hawa pengap. Ya namanya kamar nggak ada tempatin juga kan, nggak terurus, ya langsung kerasa hawa pengapnya. Kayaknya emang ya kayak gimana kamar udah nggak ditempatin lah. Waktu itu sih kita bertiga nggak ada berpikiran macam-macam, pengennya langsung tidur aja karena besok juga kuliah. Jadi setelah berbaring di kasur selama beberapa menitan, sayup-sayup aku ngedengar suara cewek nangis di pojok kamar. Reaksi pertamaku asli gila, merinding coy. Secara ini kosan cowok gitu kan, kok bisa ada suara cewek nangis. Aku langsung ngebangunin si Rendra tuh dan Yudi di kiri kananku. Ternyata mereka belum pada tidur juga.
Terus si Yudi nyaut kan, iya aku juga dengar gitu. Aduh syukur nih, berarti bukan cuma aku aja dong yang dengerin. Terus Rendra udah biarin aja, sambil ngomongnya pelan-pelan gitu, berusaha nenangin kami semua lah. Jadi ya namanya nggak pernah gitu kan dengar suara gitu boro-boro tenang, bukan hilang, suara itu makin lama makin kenceng dan tangisannya makin terdengar, kayak makin sedih gitu, dan kayak ke bawah angin gitu, santai. Bayangin sendiri deh gimana tangisannya, serem. Aku berusaha baca doa ayat kursi ya, seingatnya aja, pokoknya baca doa seingat aku aja lah. Tapi malah makin susah ini otak mikir gitu, kayak lupa ingatan gitu, nggak tahu mau baca apa. Susah banget mengingat hafalan itu. Akhirnya aku nekat lihat pojok kamar yang jadi sumber suara itu. Dengan bantuan flashlight HP, terlihat samar-samar di pojokan kamar ada sesosok perempuan berbaju putih duduk bersandar di tembok, coy. Anjir, serem. Itu asli tuh. Rambutnya tuh panjang, kulitnya putih pucat. Aduh, merinding gua. Ini cerita sambil merinding nih. Jadi sosoknya itu duduk miring sambil nangis sesungguhkan. Untungnya, aduh ya ampun, dia nggak ngadap ke arah aku, coy. Dan dua temanku tetap aja udah shock, setengah mati ngeliat penampakan tadi. Aku langsung lari keluar kamar, diikuti dua temanku yang lain yang ternyata juga ngeliat tuh cewek tadi. Tanpa dikomando, kita lari sampai keluar bangunan kos itu tadi. Jadi kami langsung lari gitu keluar bangunan itu, ke depannya gitu, sampai akhirnya kita berhenti di warung kopi yang letaknya ada di depan bangunan kos. Gak kepikiran lagi untuk balik ke kamarnya si Bayu, yang penting keluar dulu gitu dari kos-kosan. Melihat kita bertiga yang lari ke birit-birit dengan pucat pasi, pemilik warkop jelaslah keheran-heran. Akhirnya setelah tenang, aku menceritakan apa yang kita bertiga lihat tadi. Pemilik warkop agak kaget ngelihat kami tadi lari-lari, malah dengan senyum-senyum yang menebak dan berkata, pasti kamar yang pojokan ya. Dan akhirnya si bapak tadi benar cerita tentang riwayat kamar yang ada di pojok yang kosong itu. Nah, jadi ternyata itu kos-kosannya si Bayu dulunya adalah kos cewek. Ya kira-kira 15 tahunan yang lalu ada seorang cewek penghuni kos yang bunuh diri di sana dulu dengan cara minum racun serangga. Konon katanya karena putus cinta. Nah, kamarnya si cewek tadi yang di pojokan itu tadi, disitulah dia bunuh dirinya. Sejak itu kos itu sepi banget, ditinggal penghuninya satu persatu. Akhirnya sekitar 9 atau 10 tahun setelah kejadian itu tadi, baru kos tersebut itu dibuka lagi, tapi sebagai kos cowok, bukan cewek. Secara lah cowok kan agak cuek dengan hal yang kayak gitu, dan juga lebih berani sih kelihatannya daripada cewek. Biasanya bukan ngemojokin cewek juga nih ya. Ya, tapi anehnya kamar yang di pojokan tadi tuh tetap jarang terisi penghuni. Ya mungkin karena kalau ada yang nempatin bakal liatin yang sama kayak barusan kita tadi. Ya setelah next skip ya, setelah subuh baru kita berani masuk kos lagi dan langsung menuju kamar Bayu.
Jadi nggak ke kamar itu lagi, nggak ke kamar yang pojok itu lagi. Jadi kita bertiga memutuskan untuk nggak cerita macam-macam sih ke Bayu. Takutnya dia jadi takut, terus ya mau nggak mau pindah kosan. Ya nggak sih? Ya udah akhirnya kami biarin deh. Kalau misalnya kejadian nih sama si Bayu, ya kali aja dia ketemu, kami anggap itu dia lagi dapat jackpot. Ya semoga aja nggak ketemu lah. Dan itu terakhir kalinya sih aku main ke kosan si Bayu, gara-gara hal itu tadi. Karena beberapa minggu kemudian dia pindah kos, entah karena hantu itu atau karena ya hal-hal yang lainnya. Tapi kami sih nggak ada cerita tentang hal itu ke dia. Nah, jadi itu sih pengalaman yang saya alamin dulu waktu kuliah semester 3. Ya mungkin teman-teman juga ada pengalaman, bisa ditulisin ke kita. Nanti kita kasih stepnya atau rulesnya di deskripsi. Nanti teman-teman bisa lihat di sana gimana rulesnya untuk ngirim cerita ke kita. Nanti kita akan ceritain kembali. Oke, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.